Siapa sih Ibu Widya ini? Sekuat apa dan sehebat apa sih? Sampai-sampai alamatnya saja itu dihargai seharga 5 miliar. Anak mantan Kapolri ya. Aduh, Ibu Widya, salut Ibu ya. Coba kita sama-sama dengarkan dulu video dari Ibu Widya. Bro, ada yang lucu bro. Semua orang di DM di TikTok ya. Orang-orang itu di DM sama Putri minta alamat Widya. Dikasih 10 juta. Bahkan dibalesin orang nih ya. 10M berani nggak? Gitu. Malu nggak sih Put? Semua orang yang komen di Widya, konten-konten Widya itu dimintain semua ya. Yang namanya apa namanya itu minta alamat tahu rumah Widya enggak? Idi saya tahu kalau rumah lu ya, bahkan rumah yang di Bandar Lampung aja itu ya, di situ aja kita tahu lo kemana dan kemana ya. Kok semua orang, ada berapa orang yang saya udah hitung di sini ya, yang udah kedapetan sama aku udah 18 orang ya, yang kirim ke saya. Si Putri DM ke orang apa namanya, minta yang namanya alamat Widya, katanya udah dapat. Mendingan lo cari alamat pelaku pembunuh suaminya ya, itu akan lebih bahagia buat lo ya. Jadi bilang bawa-bawa suami saya lagi, lalu bawa-bawa surat cerai segala tentang pribadi, udah mantan TKW segala macam, lo nggak bawa lah. Kenapa? Saya juga harus bawa dong ya. Nah, emang dunia punya milik lo doang? Udah kenyang bubar ya, perut lo udah kenyang bubar, pokoknya baliho sebesar, yang penting dapat duit buat pasang baliho no, yang di itu buat calon wali kota di Bandar Lampung. Nilainya berapa itu baliho? Izin nggak itu baliho sama orang-orang Lampung? Hah? Bayar nggak itu iklannya sama orang-orang di Lampung? Woi. Jadi begitu calon wali kota, nyenggol orang mau, disenggol kagak mau lo. Ya. Jangan dibilang saya nggak ngaruh apa-apa. Paham lo? Buat apa lo alamat gua? Semua orang di DM-in ya sama Putri ya, Maya Rumanti itu. Paham? Semua orang di DM. Nih, nanti saya upload itu. Ya, salah satunya. Tahu alamat Widya enggak? Kalau tahu saya kasih nih ongkirnya nih. Ya 10 juta. Malah ditawar orang tuh. Rasain lo. Ya ditawar orang 10M, berani enggak? Ya enggak? Udah lu buang-buang duit cari Widya. Buat apa? Hah? Bilang apalagi 150 juta ngotor-ngotorin tangan. Mendingan lu bersihkan tangan lo, cari pelaku pembunuh suamimu. Paham lo? Cari aja tuh pelaku suamimu tuh ya, cari aja tuh ya. DPO katanya ada 6 orang itu katanya ya, lu cari aja sana. Ribet amat sih lu hidupnya, seakan-akan dunia ini milik lu doang. Tak kepret juga lu lama-lama. Ya, kenapa? Ada juga nih yang di situ ya, di DM di situ. Ya, ini katanya ya, kata dukun orang ini, ternyata kalian main dukun juga. Ya, saya tidak akan pernah menistakan yang namanya Allah. Dia rajaku, raja manusia. Itulah Allah, ya kan? Tak akan mempan ya sama dukun-dukun kalian, sama jin-jin kori segala. Najong teralala. Buat apa lu Put lagian buat alamat gue, menyumpal gue gitu? Hah? Tuh diminta orang tuh 10 miliar, sanggup nggak katanya? DM pula ke orang-orang, nggak punya malu lo, sayembara. Ternyata lu berlanjut ya kan, diam-diam di sana. Berlanjut DM-in orang yang komen di sini ya, di konten-konten saya
Nyari alamatnya. Sombong kali kau. Bilang udah dapet orang pagar alam. Kenapa lu nggak lihat gua kemarin di Lampung? Kenapa lu nggak lihat gua kemarin? Saya tak akan pernah diam dengan kasus Pina. Ya, tak akan pernah diam saya. Hal-hal yang direkayasa. Ya DPO itu, ya Putri, asal tahu yang namanya DPO, walaupun sampai ke mancanegara, itu tetap ada fotonya, ciri-cirinya, dan sketsanya. Paling tidak. Orang yang mengetahui pasti bisa memberikan ciri-ciri orang tersebut. Ya kan, itu DPO. Ya, kalau nyomot dari foto keluarga 2009-2008 lalu, terus kau tetapkan dia menjadi tersangka, itu baru tell me, tahu nggak? Kau seorang tell me, telat mikir. Teriak-teriak kau bilang dia rubah yang namanya identitasnya. Ya, kasus Pina itu 2016. Peggy Setiawan itu dirubah sama orang tuanya identitasnya 2008-2009. Masih jauh kene. Tahu? Jauh kemana-mana. Besok siapa lagi yang akan ditumbalkan? Cari-cari buat nutupi kasus itu. Saya heran ini ular kepala dua ini. Ya katanya berpihak sama yang namanya ini. Kok Peggy Setiawan? Ya berpihak katanya sama rakyat kecil. Kuli bangunan yang ditetapkan. Bilang ada fotonya lagi. Duh, modal sama comot foto keluarga. Ya, sayembara pula sama orang-orang. Ya, berkunjung ke keluarganya, minta yang namanya gambar-gambar foto. Kemudian di foto itu dipotret di dinding ya, foto keluarga. Dipoto, dikasihkan ke kepolisian untuk ditetapkan tersangka. Pinter kali kalian. Intel macam apa kalian menumbalkan orang lain? Tuh dicari ya, paling tidak lo ya, cari tuh ya, yang namanya DPO pelaku pembunuh suaminya aja. Itu aja ya. Itu baru puas orang Indonesia. Lo gembar-gembor ke sana, belain Linda ke sana, belain mantu, belain yang namanya keluarga bupati, belain ini, besok belain siapa lagi? Sekarang kuli bangunan, kau sudah bilang pelaku otak. Ya, otak pelaku. Nah, mendingan lo ya daripada koar-koar ya di sana ya, calon wali kota ya, ngarep gip di yang namanya TikTok, ya kan? Mendingan lo cari tuh DPO pelaku ya, pembeneh yang namanya suaminya. Itu biar tanganmu bersih. Ya, jangan sok bersih, sok suci. Sok suci lo. Ngata-ngatain orang tidak bertuhan pula kau, penistaan agama itu. Udah kamu dapat alamat, Udah kamu dapat alamat. Semua orang lo DM-in di situ, nggak punya malu lo congor. Kau kira kau tuh siapa? Negara ini milik lo doang. Berperan karena uang gitu. Ya, butuh uang kan? Tidak butuh keadilan kan? Yang penting gua kenyang kan? Ya kan? Yang penting gua butuh dapat bayaran gitu. Sampai mau bayar orang 10 juta. Sendal jepit, seharga sendal jepit. Widya, lo hargain setara dengan sendal jepit put 10 juta. Tuh diminta orang tuh 10 miliar, sanggup nggak? Katanya saya kasih tahu. Ya kan? Ada pula itu yang bilang saya sentil-sentil Bapak Jokowi. Ya, hukum di penghujung Bapak Jokowi ini bro, hancur lebur. Kasus Pina itu presiden kita udah Jokowi. Ya, nggak usah banyak-banyak drakor kata Bapak Jokowi. Dulu kasus Sambo drakornya, sekarang kasus Pina drakor pula. Besok drakor apa lagi? Kasus ini diangkat. Ada unsur apa ini kasus ini diangkat? Ya, masih teka-teki nih. Indonesia ada korupsi apa? Apa karena IKN? Apa karena tambang timah? Ya kan? Apa gratifikasi yang namanya pajak 3.000 triliun itu? Ya enggak? Atau yang mengenai lelang-lelang nih?
Orang kok sok banget ya, sok kaya banget, sok cantik pula lo. Cucuk rempong banget sih dari orang. Sombongnya nggak ketulungan lo. Udah lo dapat. Udah. DM-in semua tuh orang-orang. Tanya. Ya. Sama Yura. Udah dengar kan? Jadi, kalau aku pribadi sebetulnya udah malas aku mengomentari masalah kasus Vina Cirebon ini. Tapi makin ke sini ku tengok bukan Vina Cirebon lagi kasus apanya fokusnya. Fokusnya itu Widya versus Putri. Si Putri ini makin lama makin terancam posisinya. Karena apa? Karena dia itu menganggap Ibu Widya ini sebagai pengganggu dalam langkahnya untuk maju menjadi wali kota Lampung. Ya, jadi kalau ku tengok ini memang, ini antara dua-duanya ini, memang itu bedanya laki-laki sama perempuan kalau berseteru. Kalau laki-laki berseteru, udah, paling cuma sehari 2 hari. Paling cepat itu 1 jam. Karena apa? Ya, bertengkar tentunya, tinggal cucu. Kan begitu. Kalau mama-mama nggak bisa. Satu orang mama-mama mulutnya 2. 2 orang mama-mama itu mulutnya 4. Maksudnya satu mulut dunia nyata, satu lagi mulut dunia maya. Ya, jadi netizen ya, kita tunggu lagi keseruan dari Ibu Widya selanjutnya. Kalau aku mau mengomentari Ibu Widya ini ya, kita harus acungi jempol. Karena jarang-jarang ada orang berani seperti ibu ini ya. Dan juga jarang-jarang ada orang yang konsisten seperti ibu ini mengikuti dari awal kasus Vina Cirebon. Ya, mau tanya apa aja sama Ibu Widya ini, itu dia pasti ada jawabannya. Vina Cirebon alamatnya di mana, Peggy Setiawan asli yang mana, yang palsu yang mana, tai lalatnya si Putri yang pindah-pindah itu pun juga diperhatikan. Iya pula ya. Dipikir-pikir kok tai lalat bisa pindah-pindah. Ya udahlah kalau kayak gitu ya. Kalian selesaikanlah masalah kalian ya. Kalau aku mau santai-santai dulu melihat kalian berdua. Cayo Ibu Widya, cayo ya. Kami netizen bersamamu. Salam NKRI, NKRI harga mati.